Pernahkah kamu bertanya, kalau orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, mengapa ada Gereja Apostolik Armenia, Gereja Koptik Mesir, dan Gereja Katolik Roma? Bukankah semuanya sama-sama mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawabannya membawa kita kembali ke sejarah kekristenan yang sangat panjang. Pada awalnya, kekristenan berkembang dari para rasul dan menyebar ke berbagai wilayah. Para pengikut Yesus kemudian membangun komunitas-komunitas Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan berbagai tempat lainnya. Namun, pada abad-abad pertama, muncul perdebatan besar mengenai bagaimana memahami pribadi Yesus Kristus, khususnya hubungan antara keilahian dan kemanusiaannya. Salah satu titik penting terjadi pada Konsili Chalcedon pada tahun 451. Konsili ini membahas ajaran tentang Kristus dan menghasilkan rumusan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tetapi tidak semua gereja menerima rumusan tersebut. Disinilah sejarah mulai bercabang. Gereja yang sekarang dikenal sebagai Gereja Apostolik Armenia dan Gereja Koptik Ortodoks termasuk dalam kelompok yang kemudian disebut Gereja Ortodoks Oriental. Mereka tidak menerima keputusan Konsili Chalcedon. Penting untuk dipahami, perbedaan ini bukan berarti mereka percaya kepada Yesus yang berbeda. Mereka tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbedaannya terutama berkaitan dengan cara merumuskan dan menjelaskan hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus. Lalu bagaimana dengan Gereja Katolik Roma? Gereja Katolik Roma berada dalam tradisi yang menerima Konsili Chalcedon dan berkembang dalam tradisi kekristenan Barat, dengan Roma sebagai pusatnya. Sementara itu, Armenia memiliki sejarah kekristenan yang sangat tua. Armenia dikenal sebagai salah satu kerajaan pertama yang menjadikan kekristenan sebagai agama negara pada awal abad keempat. Kemudian ada Mesir. Di Mesir, kekristenan berkembang sangat awal dan melahirkan tradisi Koptik yang kuat. Gereja Koptik memiliki sejarah yang panjang dan menghubungkan tradisinya dengan Santo Markus, yang menurut tradisi Koptik menjadi pemberita Injil di Mesir. Jadi, mengapa akhirnya ada 3? Karena kekristenan sejak zaman awal berkembang di wilayah yang berbeda, menggunakan bahasa dan tradisi yang berbeda, serta mengalami perdebatan teologis dan peristiwa sejarah yang menyebabkan terjadinya perpisahan gereja. Tetapi ada hal penting yang sering dilupakan. Ketika kita menyebut Apostolik Armenia, Koptik Mesir, dan Katolik Roma, kita sebenarnya sedang berbicara tentang tradisi gereja yang berbeda dalam sejarah kekristenan. Ketiganya memiliki sejarah, liturgi, struktur gereja, dan tradisi yang berbeda. Namun, ketiganya sama-sama memiliki akar dalam kekristenan kuno dan sama-sama menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman mereka. Jadi perbedaan antara ketiganya bukan muncul karena ada 3 Yesus, bukan pula karena sejak awal ada 3 agama yang berbeda. Ini adalah hasil dari perjalanan sejarah kekristenan selama berabad-abad. Bayangkan kekristenan seperti sebuah pohon besar. Akarnya berasal dari iman para rasul dan gereja mula-mula. Batangnya berkembang selama berabad-abad. Kemudian muncul berbagai cabang karena perbedaan wilayah, bahasa, tradisi, persoalan politik, dan terutama perdebatan mengenai ajaran iman. Gereja Katolik Roma menjadi salah satu cabang besar dalam tradisi tersebut. Gereja Apostolik Armenia berkembang dalam tradisi Armenia, sedangkan Gereja Koptik berkembang dalam tradisi Mesir. Dan menariknya, perbedaan ini masih terasa sampai sekarang. Ketika kita melihat gereja-gereja kuno tersebut, kita sebenarnya sedang melihat jejak sejarah kekristenan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ada 3? Jawabannya adalah karena perjalanan sejarah kekristenan tidak berlangsung dalam satu garis lurus. Ada konsili, perdebatan teologi, perbedaan budaya, perkembangan politik, dan keputusan-keputusan gereja yang membentuk berbagai tradisi Kristen seperti yang kita kenal hari ini. Namun satu hal tetap menjadi pusat bagi ketiga tradisi tersebut. Iman kepada Yesus Kristus. Perbedaan sejarah memang penting untuk dipelajari, tetapi memahami perbedaan tidak harus membuat kita saling membenci. Justru dengan memahami sejarah, kita bisa melihat betapa panjang dan kompleksnya perjalanan kekristenan dari abad pertama hingga zaman sekarang. Dan mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan hanya mengapa gereja menjadi berbeda, tetapi juga bagaimana orang-orang Kristen dengan tradisi yang berbeda tetap dapat belajar memahami sejarah, iman, dan satu sama lain. Itulah kisah di balik Apostolik Armenia, Koptik Mesir, dan Katolik Roma.